Tapi beda pula kata orang ekonomi nih, ketua. Ini orang-orang sekolahan nih, orang-orang yang hebat cara berpikirnya. Bukan kayak kita-kita yang makan bangku sekolahan. Mereka benar-benar sekolahnya nih, ketua. Ini bukan hanya karena permintaan kata mereka. Ini karena jalur distribusi juga terganggu. Nah, salah satu sebabnya karena perang Iran dan Israel. Awak langsung bingung tuh. Awak beli cabai di pasar dekat rumah. Cabai itu tanamnya di kampung sebelah. Tapi kenapa rasanya dipengaruhi konflik Timur Tengah? Tak nyambung ini, awak pikir. Aneh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas para ketua, ketemu lagi nih sama awak Dani di channel Kacamata Publik, sebuah channel yang menyajikan analisa dan fakta atas berbagai berita dan isu yang sedang viral dari berbagai sudut pandang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai harga kebutuhan pokok yang mulai naik, yang ternyata itu gara-gara perang Iran sama Israel. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Penasaran kan ketua? Sebelum lanjut, mohon izinlah awak ketua bantu klik tombol subscribe dan like. Terus sebarkan video ini. Mudah-mudahan berfaedah dan dapat pahala ketua. Apalagi ini pas bulan puasa. Nah, awak tunggu ya ketua. Semoga banyak yang menyebarkan video ini biar rame. Oke, baiklah ketua, kita mulai saja pembahasan materi kali ini. Ini penting nih ketua, serius kita ini. Belakangan ini awak sering ke pasar, bukan karena awak rajin masak. Nah, tapi karena ingin memastikan dompet awak ini masih hidup atau udah meninggal. Sekalian nih ketua, ngawal istri ketua, biar dibilang suami teladan. Walaupun tetangga-tetangga bilang lebih mirip kayak suami-suami takut istri. Tak peduli ketua, biarlah orang ngomong begitu. Nah, di pasar awak menemukan sekarang ini harga bahan pokok mulai naik dikit-dikit. Cabai naik, ayam naik, minyak goreng naik. Awak tanya sama pedagang, kenapa harganya naik pak? Dia bilang, permintaan meningkat, stok terbatas. Nah, terus maklumlah, problem tahunan saat puasa dan menjelang lebaran katanya. Lah, berpikir awak, betul juga kata dia. Nah, tapi beda pula kata orang ekonomi nih ketua. Ini orang-orang sekolahan nih, orang-orang yang hebat cara berpikirnya. Bukan kayak kita-kita yang makan bangku sekolahan. Mereka benar-benar sekolahnya nih ketua. Ini bukan hanya karena permintaan kata mereka. Ini karena jalur distribusi juga terganggu. Nah, salah satu sebabnya karena perang Iran dan Israel. Awak langsung bingung tuh. Awak beli cabai di pasar dekat rumah. Cabai itu tanamnya di kampung sebelah. Tapi kenapa rasanya dipengaruhi konflik Timur Tengah? Tak nyambung ini, awak pikir. Aneh ini. Apa nih pula yang dimaksudnya ini? Pikir awak. Ternyata kata orang-orang ekonomi tadi, perang di sana bikin harga minyak dunia itu naik. Kalau minyak naik, biaya transportasi naik. Ya, tahulah kita, kendaraan itu kan butuh pakai minyak. Nah, ujung-ujungnya harga pangan juga ikut naik. Nah, mendengar penjelasan ini, berpikir awak,
Betul juga lah kata ekonomi. Tak salah dia. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal minyak, ini menarik nih tuh. Belakangan ini awak lihat ada berita Pak Menteri bilang stok BBM kita aman. Katanya cukuplah sekitar 21 sampai 25 hari. Pak Menteri juga bilang tak perlu panik buying. Nah, ini yang lucu. Ini lucu nih ketua nih. Kalau pemerintah bilang jangan panik, ini jadi kayak sinyal sama rakyat. Kalimat ini paling cepat membuat rakyat panik. Indonesia ini unik ketua. Jadi apa yang dibilang pemerintah itu pasti rakyat mengartikannya kebalik. Gitu. Kalau dibilang jangan panik, berarti rakyat memahaminya harus panik. Kalau pemerintah bilang jangan khawatir, rakyat memahaminya harus khawatir. Nah, begitulah kurang lebih kalau kita tinggal di Indonesia. Kalau ada diskon sepatu, santai. Kalau ada diskon handphone, santai. Tapi begitu dengar BBM habis, langsung semua orang jadi pembalap ketua. Ngebut tuh semua ke SPBU. Tapi awak sebenarnya kasihan juga sama pemerintah ketua. Kadang yang mereka maksudkan itu satu hal, yang didengar rakyat itu hal yang lain. Pemerintah bilang stok cukup 21 hari, tapi terus bertambah. Ada upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini, dan itu sedang dilakukan. Tapi yang rakyat dengar dan rakyat pahami, 20 hari lagi bersiap-siaplah kita untuk naik sepeda. Tinggalkanlah transportasi yang pakai BBM itu. Begitulah perbedaannya dan anehnya ketua. Jadi balik lagi ke pasar. Kalau nanti awak ke pasar lagi nemanin istri, terus tiba-tiba harga-harga pada naik, awak udah tak marah lagi sama pedagang. Awak cuma bilang, tenang Pak, sabar saja. Ini semua karena hubungan internasional lagi tak akur. Dan kalau ada para pedagang atau pembeli lagi bertengkar nih gara-gara harga pada naik, awak akan bilang, "Woi, tenang semua. Pak Menteri sudah bilang semua aman, nggak perlu panik." Dan ini benar ini yang dia bilang, bukan sinyal palsu yang sebenarnya menandakan harus panik. Padahal dalam hati awak juga sebenarnya masih mikir, gila juga ya hidup ini. Hidup awak dipengaruhi orang yang bahkan tak tahu awak ada di dunia ini. Tak habis pikir awak. Tapi begitulah hidup sekarang ini ketua. Kita beli bawang di pasar, yang terasa bukan cuma pedas di mata, tapi juga suasana politik global. Jadi jangan main-main dengan situasi global ini ketua. Banyak kali pengaruhnya dalam negeri. Ingatkan juga sama para pemimpin kita ketua. Kalau buat kebijakan terkait global, ingat-ingat ada orang-orang di kampung yang mungkin terkena dampaknya. Hati-hati. Kalau perlu, sebelum buat kebijakan, ajak dulu tuh orang-orang di kampung berdiskusi. Serap aspirasi mereka dan jadikan itu rujukan dalam menyusun kebijakan. Menarik kan? Apa istilahnya? Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Begitu. Jangan yang satu duduk di tanah, yang satu duduk di kursi empuk. Yang duduk di kursi empuk membuat kebijakan sendiri tanpa menanyakan pendapat yang duduk di tanah. Padahal yang merasakan sakitnya duduk di tanah ya mereka. Nah, begitu. Gimana ketua? Cocok kan? Jadi begitu ketua pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan ada faedahnya. Ya paling tidak menambah literasi dan wawasan kita dalam melihat sebuah masalah. Tak lagi kita melihat sebuah masalah itu dari satu sudut pandang. Nah, pada sederhana kan,
masalah di pasar ternyata ada hubungannya dengan masalah geopolitik global dan juga masalah di nasional terkait dengan kebijakan. Nah, inilah yang nantinya ke depan kita akan bahas lagi, Ketua. Kalau cocok, komen ya, Ketua. Dan kalau ada usulan materi yang akan dibahas berikutnya, sampaikan di kolom komentar, Ketua. Mana tahu awak bisa buat materinya di episode-episode berikutnya. Sampai bertemu lagi ya, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.